Jadi itulah yang saya bilang, 90% itu apa yang dibuat di gereja itu tidak berpandukan Alkitabiah, melainkan iman dulu. Kalau teman Kristen bernarasi, memang kenapa saya ini langsung tidak ketertarikan, karena memang saya sudah pernah di sana. Bahkan seperti yang Bang Budi bilang tadi, ini saya masuk Islam ini bukan karena berdebat, bukan. Terima kasih sama Bible itu, karena itu yang mengislamkan saya itu Bible, bukan orang-orang. Meskipun gua ini terlahir dari agama Kristen, tapi gua nggak langsung oh iya yakin aja, kan gua udah dewasa, juga sekolah, kuliah, mempelajari. Gua nggak percaya langsung itu. Misalkan pendeta ngomong ini, gua nggak langsung percaya. Gua selidiki juga. Makanya di dalam HP gua ada aplikasi Alkitab dan aplikasi Al-Quran. Saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman gua yang Islam. Nah, dari hal-hal itu gue pelajari. Nah, posisi gue sampai sekarang saya tetap Kristen. Kalau kita bisa menerima sanggah ini, mari bantu saya supaya direvisi susunan daftar 25 nabi Islam itu. Demikian. Jadi pernyataan saya itu adalah bahwa Musa itu bukan Islam, bukan Muslim, karena Musa tidak pernah berserah diri kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Jadi Tuhan yang disembah Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu diklaim sama, ya. Tetapi kenyataannya berbeda karena agamanya berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang sama dari agama yang berbeda? Ini diskusi bukan untuk curhat. Ini kumal, bukan gereja. Jadi kalau di gereja Maaf ya Pak Hidayat kita ya, menyanggah bilang, Bapak ini sebutin waktu saya di jangan Taurat kepanasan, jadi ada kalau kata kamu Muslim imam nggak? mau Nggak ada menyanggah, kata nanti Muslim dicatat. Pak di Taurat itu Dicatat. ada. Ya, Bentar Pak, biarin. 13 bahkan insya Allah juga ada di Bible. Coba, apa kurangnya? Ketika nanti datang si kawan mengklaim, kamu salah, tapi ayatnya tidak ada. Ada. Tapi salah kamu, tapi tidak ada ayatnya, otak saja. Salah kamu, tapi tidak ada ayatnya. Ini masalah kalau diskusi. Sementara kalau orang Islam menerangkan, bila mana ajaran para nabi mengajarkan ketauhidan tentang Allah, maka kami pasti menggunakan data, referensi, acuan, supaya nanti kamu menangkap. Ternyata, oh Islam ini Al-Quran, bukan imani saja gitu loh. Ya, sebab itulah pertanyaan saya tadi, sampai hari kiamat saya 10 kali dibaptis malam ini kalau ada ayat. Tuhannya Bani Israel menjadi manusia. Buktinya, tidak pernah Yesus satu ayat mengatakan dia menjadi Tuhan. Bagaimana dengan Lukas, kisah para Rasul 2:36. Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Coba. Berarti kamu kan ini Protestan kan Bang 77 ya? Iya Pak. Berarti kalau begitu kamu masih percaya kepada surat-surat murid-murid surat-surat orang awam di Bible itu Bang ya? Contohnya Itu surat orang awam Bang. Contoh kalau Paulus itu kan menceritakan tentang pribadinya. Dia menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang dirinya. Galatia 6 nomor 11. Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Apa yang kukatakan bukan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. 2 Korintus 11:17. Nah, ini kalau dalam ranah keimanan sebenarnya tidak boleh dibuat acuan untuk apalagi kalau mendapatkan Tuhan, Bang. Sebab itulah dari tadi sebenarnya saya sambil main bergurau gitu, tapi saya juga menekankan itu supaya teman-teman Kristen ini harus sadar bahwa konspirasi penulisan gospel itu sebenarnya itu adalah hasil daripada otak-otak manusia biasa, bukan daripada firman Tuhan seutuhnya. Jadi sementara kalau kitab suci itu kita yakini sebagai kitab, bila mana itu adalah murni daripada apa yang kita anggap sebagai Tuhan itu yang bercerita di dalamnya gitu. menurut gua sih nggak berpatokan di situ juga. Iya, Gua iman dulu kan Bang ya. Saya paham Bang kalau Kristen Bang begitu Bang. Bahkan Alkitab. 90% keimanan Kristen di gereja itu Bang tidak berpandukan Alkitabiah.
Contoh kalau saya selama ini menjabarkan tentang apa ajaran Islam di Bible, saya menuntut hanya 4 bang, hanya 4, Apa? bukan 10, bukan 8, bukan 7, 6, 5, bukan, saya cuma tuntut 4. Kalau keterangan tentang Islam di Bible itu kan jelas bahwa anggap ini karangan manusia, tapi kalau ketika kita masih yakin beriman dengan itu, maka kita yakin itu sebagai firman Tuhan. Nah, maka bila kita yakin itu sebagai firman Tuhan, maka ketetapan di dalamnya, perintah, syariat, ajaran itu tidak boleh dimanipulasi oleh orang-orang awam. Kita yakin itu Manipulasi. adalah murni daripada Tuhan. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita membahas tentang ajaran-ajaran sebelumnya, seperti halnya bercuci tangan dan kaki, menghadap ke bait Allah dan bersujud, mengisahkan satu Tuhan, wajib berpuasa, disunat, tidak makan babi, perintah bertudung, Yesus dikafani. Ini kan semua menunjuk kepada ajaran Islam. Namun yang saya tuntut, yang saya bilang tadi 4 itu hanya 4 bang. Koloreng, kebaktian, Rabana, 25 Desember, ke gereja. Ini tidak ada di Alkitab, betul bang? Betul tuh, betul. Jadi itulah yang saya bilang, 90% itu apa yang dibuat di gereja itu tidak berpandukan Alkitab ya, melainkan iman dulu. Jadi kalau dalam Islam, sebab itulah kalau Allah bilang dalam Al-Quran, dan tidak akan mereka berpikir, tidak akan mereka berakal. Berpikir dulu, tahu dulu bahwa ini benar baru masuk. Jangan imani dulu, beriman saja dulu, nanti ternyata kita masuk dalamnya tidak ada diakui. Jadi ini langit. Sebab itulah bang, diskusi ini sampai hari kiamat ini. Dan satu-satu denom yang belum selesai tentang ketuhanan itu hanya Kristen. Agama lain tidak. Oh, yang Hindu, lain sudah jelas. Buddha, Judaism, Konghucu tidak berbahas tentang Tuhan. Kalau tidak pun orang Islam yang diskusi sama Kristen, karena memang sosok ini kan daripada 3 bahasa Semitik, Arabik, Aramek, dan Ibrani, Yehoshua, Hamasya, Eso, dan Esa, ini kan sosok yang sama. Sementara YESUS ini adalah buatan di Romawi, orang-orang Belanda yang buat, bukan daripada Bani Israel. Nah, sebab itulah diskusi ini tidak selesai sampai hari kiamat. Nah, itu yang saya bilang tadi. Apakah kamu selama ikut-ikut berdiskusi tidak ada kebenaran apa-apa yang kamu temukan, mustahil kan? Kalau untuk sendingannya sebagai kitab suci dari Tuhan bang, saya itu beri tentangan satu saja. Al-Quran ada 3 tempat yang menceritakan tentang bagaimana kita ini manusia diciptakan. Surah Al-Hajj ayat 5 sampai 6. Surah orang-orang beriman atau surah Mu'minun 11-12, surah Al-Insan 1 sampai 4. Ini tidak ada di Bible bang. Yang ada di Bible itu satu-satunya ayat di Bible itu yang ada Kejadian 1, 26, 27, 28. Ini kan seperti narasi-narasi yang memang kenapa Yesus itu dibuat sebagai domba? Karena memang penceritaannya saja seperti hewan, beranak pinak dan penuhilah bumi. Penciptaan manusia itu diumpamakan seperti hewan itu, seperti domba. Burung beranak pinak, kucing beranak pinak, monyet beranak pinak, babi beranak pinak, semuanya beranak pinak. Dan penuhilah bumi. Cuma ada bedanya satu aja. Untuk menjadi penguasa kepada ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, itu saja bedanya manusia dengan hewan dalam Bible. Tapi kalau utuhnya penciptaan seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 5 dan 6, yang mana anak turunan Adam ini tercipta daripada air mani, disimpan dalam rahim yang kokoh, yaitu nutfah, lalu dibentuk daripada tulang belulang, dibungkus daging dan dibentuk menjadi suatu makhluk yang lain, yaitu manusia. Bahkan Allah menjelaskan ditetapkan dalam kandungan itu sampai kepada hari ketetapan dia dilahirkan, sampai kepada hari tua. Dan kepada Allah lah kemudian dikembalikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada di Bible itu bang, begitu. Ya kan? Inilah bang, kalau saya bilang tadi, yang saya tanya itu, tidak adakah kebenaran keterangan-keterangan yang seperti ini? Karena ini gratis bang, di mana-mana itu kita
dalam perbandingan agama itu seperti gratis, kita tidak perlu membayar. Macam kami gratis memberitahu sama kamu tentang yang selama ini tidak diajarkan oleh pendeta dalam Bible. Apa yang diimani, contoh percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ini puncak keimanan. Sementara dalilnya nggak ada. Nah, kalau Islam menerangkan kenapa itu, saya bilang tadi kuliah gratis, jelaskan dalam beberapa surah ya. As-Saff ayat 6, Al-Maidah 116, begitu juga di Az-Zukhruf 63 64, Ali Imran 51. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, innallaha rabbu wa rabbukum fa'budu rabbu wa rabbukum al-siratil mustaqim. Jadi narasi-narasi dari sosok ini memang sama. Yang mana di Bible juga, di Gospel juga dia memerintahkan kepada manusia. Yang dia menjelaskan dirinya utusan kepada Bani Israel, memerintahkan kepada orang-orang bahwa hanya yang satu berhak disembah yaitu Allah. Matius 4:10, Lukas 4:8. Ini maksud tidak ini. Saya pun enggak ada Bible sih, ini Allah. Tapi coba kalau pendeta, ada yang menerangkan begini, enggak ada. Pokoknya Yesus Tuhan aja. Mereka juga comot-comot kok kalau di gereja itu, comot-comot ayat itu. Karena saya pemain gitar gereja, saya tahu. Main gitar gereja ini kan memang di depan. Silakan Bang, kalau mau menanggapi, ini santai diskusi aja. Di HP gua bang, di HP gua ada 2 kitab, ada Alkitab, ada Quran. Kedua-duanya udah gua baca, dan posisi saya sekarang tetap sebagai Kristen. Nggak apa-apa Bang, itu kan memang dalam keimanan itu yang saya bilang tadi. Bukan artinya kita diskusi harus kamu masuk Islam, tidak. Karena satu-satunya agama yang paling toleransi di muka bumi. Walaupun kami sharing tentang kebenaran, Islam itu pada hakikatnya kemudian lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Walaupun kami sudah terangkan apa-apa, tapi kalau kamu tetap sumum bukmun umyun fahum la yarji'un, surah Al-Baqarah ayat 18, Matius 13:13, Roma 11:68, ya silakan. Namun yang saya ini Bang, mohon maaf ya Bang 77. Kalau teman Kristen bernarasi, memang kenapa saya ini langsung tidak ketertarikan, karena memang saya sudah pernah di sana. Bahkan seperti yang Bang Budi bilang tadi, ini saya masuk Islam ini bukan karena berdebat, bukan. Terima kasih sama Bible itu, karena itu yang mengislamkan saya, itu Bible, bukan orang-orang. Bahkan saya sendiri setelah membaca 2 tahun, dari Kejadian sampai Wahyu 2 kali, ulang gitu. Saya pergi minta syahadat sendiri. Tidak perlu, saya malu saya itu kalau berdebat. Buat apa mau debat-debat? Dan sampai hari ini kemudian kalau saya tanya tentang ajaran Bible itu dari pendeta, seperti Rana Firman kita di gereja, itu kan. Koloreng, kebaktian, Rabana, 25 Desember, itu di mana tertulis? Nggak ada itu. Tapi kalau tetap diimani, ya silakan, imani sajalah. Yang penting kita sudah menyampaikan gitu. Ya Bang Beni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah turun? Katanya tadi kamu. Oke, jadi bang, gua sebenarnya enggak, ketika dengar mau pendeta, mau siapa dalam organisasi gereja, gua nggak percaya gitu aja. Makanya sampai kenapa di HP gua ada juga Quran, karena saya ingin belajar sendiri, tahu kebenaran sendiri. Nah, ketika gue pelajari kedua-duanya, sampai sekarang gue tetap Kristen. Suaranya kecil banget ya? Iya kecil, tapi nggak apa-apa lah Bang Budi, boleh didengar lah. Nanti dikurek-kurek aja itu ketoleng. Jadi itulah Bang 77. Sebenarnya Ricardo ya, Bang Ricardo. Sebenarnya dalam keimanan kalau sudah telanjur, silakan. Kalau masih juga percaya, silakan. Namun ada beberapa hal yang saya sharing, karena apa Bang? Kita ini kan di yaumul akhir, sudah di hari-hari akhir gitu. Sudah dekat sekali datangnya kiamat itu.
Bahkan di Bible juga yang dijelaskan oleh Yesus dalam Matius 34. Memang sudah sangat dekat. Dan memang dia selalu mengatakan waspada, berhati-hati. Itu dimulai dari nomor 20 ayat 24. Jadi kita ini sentiasa mencari kebenaran itu karena memang jika kita salah bertuhan itu Bang, sebab itulah kalau dalam Al-Quran itu Allah, dosa besar itu yang paling tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita musyrik. Yang mana yang dipanggil musyrik ini Matius 6:24. Al-Maidah 72-73. Yang menyembah selain daripada nama yang Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak dapat ampunan daripada Tuhan itu. Apakah para nabi terdahulu tidak dinyatakan oleh Allah siapa namanya? Kalau kami sangat mustahil. Pasti Allah memberitahu, tetapi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 79 bahwa kitab-kitab itu sudah diubah, ditulis oleh tangan-tangan manusia. Bagaimana itu terjadi Al-Hidayah? Karena Tanak yang sekarang yang dipercayakan Ketuvim Nevi'im atau kitabnya orang Bani Israel itu juga bukan nasi. Daripada salinan daripada Papiros pada P52 di abad kedua sebelum Masehi 250. Itu juga salinan dari Tanak. Bayangkan Tanak itu 1250 tahun sebelum apa yang sekarang ditulis. Jadi bagaimana boleh bertahan? Sementara Yesus sebagai pembaca kitab itu langsung juga dimanipulasi oleh orang-orang, dijadikan narasi-narasi yang lain. Ayat-ayat dari Yesus. Sementara Yesus ini di dalam Yohanes 17:68 itu kan menerima firman dan menyampaikan. Saya itu capek Bang mencari-cari di Bible itu di mana satu orang selain daripada Paulus dan Lukas mengatakan yang dia telah menjadi Tuhan itu. Di mana Yesus bilang dia menjadi Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa? Tidak ada. Jadi itulah yang buktinya bahwa mereka sudah memanipulasi, mengubah-ubah ayat-ayat di dalam itu. Betul kan? Kristen bukan kafir? Jadi Bang gini Bang, bagi gua tidak ada kata terlanjur. Enggak benar tuh. Suaranya kecil banget bang, suaranya kecil banget bang. Bagi gua Enggak, sebentar, suaranya kecil banget. Bang. Bagi gua tidak ada kata terlanjur. Meskipun terlanjur. gua Enggak, suaranya kecil banget bang. Nggak kedengeran. Kedengaran kan Bang, sedikit kedengaran. Boleh sedikit lah. Ya, meskipun gua terlahir dari agama Kristen, tapi gua nggak sebodoh itu. Dengar-dengar aja, nyimak-nyimak aja. Gue cari kok kebenaran. Lu nggak kedengeran suara gue. Makanya gue bilang di dalam Ada Bang Budi, ada. handphone gue ada aplikasi Alkitab dan ada aplikasi Al-Quran. Kemudian saya juga sering berdiskusi. Nggak ada. Ini di bawah pada teriak, ini nggak ngedenger bang. Bukan kita yang ngedenger, yang di bawah nggak denger. Sahabat gua. Nah itu handsetnya dilepas bang. Ini siapa dulu ini Bang? Si bukan Kristen apa ini si bukan Selamat Kristen, malam jadi- semuanya bro. Selamat Ya, malam. Bro. Om Santi, Malam, bro. Om Santi. Ini dinamanya Om Kristen apa Bang? Swastiastu. Ini Kristen ini. Tuh yang ngomong yang kecil suaranya Al Hidayah ya. Masa? Enggak, ini kalau Alidaya jelas. Cek. Oh gitu. Yang mana yang kecil? Nah ini suaranya? baru mbak, mantap nih, baru mantap. Tenggelam. Kalau saya pakai. Ini jelas nggak? Jelas, ini jelas. Oke, jadi gini Bang ya. Bagi gua itu tidak ada kata terlanjur. Gua nggak gitu. Meskipun gua ini terlahir dari agama Kristen, tapi gua nggak langsung yakin aja kan gua udah dewasa, juga sekolah, kuliah, mempelajari. Gua nggak percaya langsung itu. Misalkan pendeta ngomong ini, gua nggak langsung percaya. Gua selidiki juga. Makanya di dalam HP gua ada aplikasi Alkitab dan aplikasi Al-Quran. Saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman gua yang Islam. Nah dari hal-hal itu gua pelajari. Nah posisi gua sampai sekarang saya tetap Kristen. Distorsi. Gitu. Ya, ini saya bilang tadi Bang, itu silakan dalam keimanan ini kan bukan artinya kita diskusi harus termasuk Islam, tidak. Kita ini cuma
Masih deh, sebab Kecil banget bang, suara Bang Hidayah. Hah? Suara Bang Hidayah kecil. Iya, jadi minoritas Bang Hidayah. Masa Suara Bang Hidayah. Oh, benar, kecil banget. Kecil, kecil. Saya ngomong nih bang, bukannya yang lain-lain. Saya ngomong. Kecil. Mic-nya gede, serius? suaranya kecil. Bentar ya. Batuknya Udah Bang gede. Hidayah. Gede doang, powernya mana? Canda Bang. masa sih? Padahal Nah, abang itu mungkin pakai untuk apa tuh namanya mic-nya. Itu mic-nya mungkin itu ya apa kondenser ya. Itu mesti pakai power supply. Coba kalau tutup. Kondensernya itu mesti diganti. Testing. Ya ini lumayan lah daripada yang tadi. Lumayan Tapi Bang. masih kecil itu. Dia tidak beli open camera. Sampai mana tadi topiknya, Bos? Enggak ada topik ini sering-sering aja. Jadi kalau sekarang baru kita boleh buat topik lah, karena kebetulan sudah ramai Kristen di sini ada 3 orang. Kita membuat topik aja lah, Bang Budi ya. Ini ya silakan. Saya sih ikut-ikut aja. Tapi Al Hidayah suaranya masih belum itu, nggak normal itu. Masa Jangan gitu Belum full. kalimatnya, masa nggak normal Bang? Belum full. Suaranya nggak kuat. Mic-nya. Suaranya nggak kuat. tes. Bagaimana Bang Budi? Nah, udah lumayan bang, udah lumayan. Lumayan. Nah, kalau bisa belum berubah dari awal mah. Kalau buat saya sih Kalau pakai ini kan udah bagus bergema. Bergema. Sudah. Wes, nyebut nama saya. Boleh. Eng. Sudah boleh kan? Boleh. Iya. Lanjut bang. Nah, ayo. Ini Bang Dewi disapa dulu dong. Ya, selamat malam Bang David. Aduh, apa kabar nih? Kabar baik bang, izin bergabung ya bang ya. Siap. Oh, boleh banget bang. Nyantai ya bang, di sini bang. Satu di bawah Apa? ada papipo ya. Papipo enggak ada. Enggak ada Papipo. Oh, lewat ya. Wah. Kangen sama Papipo emangnya. Ntar saya naikin nih Papipo nih. Kalau ada nanti dulu. Tuh, ada Papipo gue tidur. Kita cerita malam ini bang. Diskusi santai aja bang, sambil mengalir aja, nggak ada ini. Yang paling pembahasannya itu seperti itu aja sih, kayak dulu aja. Abdurrahim ini masih militer kan nih? Masih. Bang, Nah Abdul, hitung sampai 3 ya. Kok tuh termolor nih, terbuka. Oh enggak, dibuka, awas dia. Iya. Sering ceng-cengan sama dia nih. ada Bang Rohim ada. Oke, jadi kalau diskusi itu harus pakai tema ya. Karena kalau tiada tema itu selalunya itu kita menjawab saja selamanya gitu. Jadi supaya datanya jawab, perlu ada tema supaya untuk sering-sering gitu. Pada teman-teman yang mungkin dibawa juga kan mau mendengar gitu. Betul. Nah ini temanya dari pihak Kristen apa nih mau diangkat nih? Ya biar ada dua arah ya. Apa yang mau diangkat? Dari Kristen bang. Menurut Kristen, bang. dari pihak Kristen yang benar-benar dikuasain bidangnya gitu loh. Baik dari segi data maupun narasinya sesuai dengan apa yang dibaca selama ini. Jadi biar nggak ada ketimpangan gitu. kalau mungkin begini apa
Topiknya adalah bagaimana mungkin bisa mengenal Tuhannya Musa tanpa memeluk kepercayaan yang sama dengan Bani Israel. Gitu. Ya, Jadinya Jadi kalau begitu mengenal. terkeluar kita dua-dua kalau itu begitu. Kalau bukan orang Bani Israel, kita ini orang Malaysia sama Indonesia. Jadi bagaimana mengenal Tuhan yang benar itu aja lah. Jangan ke Bani Israel karena nanti kalau ada orang Yahudi kebetulan lewat nanti marah sama mereka. oh Nanti Kristen katanya itu ini, Bani Israel, bos. ah, Kristen itu sebenarnya Bani Israel. Anda pasti bang, Hah? pasti Anda. Almasih kan Beneran, kata. Bani Israel. Petrus, Matius, Markus, Lukas, Oke, Yohanes, boleh kita Paulus. kalau begitu. Silakan kalau begitu. Iya. Iya. Boleh. Iya, Oke. Cuman kan memang Bani Israel terpecah dua karena pada tahun 33, ya kan? Karena gini Bang Kristen ya. Kenapa saya bilang ini nanti ngaco? Karena Kristen itu bukan dari Israel Bang wujudnya. Itu dari Romawi. Nah itu yang perlu saya koreksi. Nah, Kita itu kasih makanya tahu yang bahwa kita nyambung nanti. Almasih, Petrus, Paulus, Matius, Markus itu semuanya Bani Israel. Oh gitu ya. Bagus. Oke, silakan. Jadi- Jadi Bang Budi bagaimana? Saya bingung juga kenapa Oke. tiba-tiba menduga dari Romawi. Mm-mm. Oke aja sih saya. Artinya abang ini emang menguasai di bidang untuk masalah apakah Kristenan Kristen gitu. kekristenan itu adalah dari orang Romawi ataukah dari Yahudi. Oke, itu kita kupas ini. Apakah Kristen itu adalah Yahudi ataukah ajaran Romawi? Bukan. Oke gak bang? Bukan begitu. Bukan. Apakah Gimana, Bang? Islam menyembah Tuhannya Bani Israel? Dan Karena kan Kristen begini, juga menyembah Islam ini kan Tuhan Bani- mengkafirkan gini. Yahudi, Apakah mengkafirkan juga Kristen, tetapi tidak juga menyembah Tuhannya Israel. Kan begini, gitu, supaya nanti nyambung. ya kan? Apakah Kristen Jadi sebenarnya yang disembah Ini, oleh Bang Kristen, teman-teman sebentar. Islam ini ya, Gini, Tuhan yang kita pilih mana? tema dulu ini kita sempurnakan tema ini dulu. Supaya kemana-mana. Apakah Islam atau Kristen yang masih menyembah kepada Tuhan perjanjian lama gitu. Itu aja supaya nyambung. Apakah Islam dan Kristen menyembah Tuhannya Yahudi? Gitu ya? Nah Ya, itu nanti kita rangkai dari kitab. Baik kitab ya. Oke, kalau gitu silakan bang. iya dong. Begini, apakah kan begini? Ya bukan Yahudi dong. Kan Yahudi itu kan saya tadi udah bilang. Bani Israel itu terpecah dua karena perbedaan tauhidnya Musa. Nah, mereka yang menyembah Isa itu, mereka disebut Bani Israel itu disebut Kristen. Nah, mereka yang tidak menyembah Isa karena kafir kepada Isa, mereka disebut Yahudi. Nah, sekarang teman-teman Islam mengkafirkan Yahudi dan mengkafirkan Kristen. Oke. Ya kan? Nah, Nggak, gini aja bang. sebenarnya Nih, yang saya ambil disembah kesimpulan itu gini aja. Tuhan yang mana? Kalau salah satu Enggak, kalau bukan gitu. dua-duanya di apa di Enggak apa? begitu bang. Gimana? Begini, saya ambil tema apakah ajaran Kristen dan Islam gini, studi analisa deskriptif ya studi nih ya berdasarkan kitab masing-masing. Apakah Yahudi diikuti oleh ajaran Kristen dan Islam? Atau apakah keimanan Yahudi jadi Tuhannya ini orang Yahudi ini apa benar-benar diikuti oleh kedua agama ini? Itu tadi. Apakah Yang mana antara Kristen dan Islam masih menyembah kepada Tuhannya Bani Israel gitu loh perjanjian lama supaya Persoalannya kan begini. Tuhan yang disembah oleh Musa itu Indah, ini nanti telah kamu turun ke dunia ini. Bang Kristen, ini Telah kamu turun. itu klaim nanti itu kamu itu jawab gini nanti. bang, itu klaim abang. Nanti kita buktikan Itu bahwa ada Kristen itu Injilnya, bos. Kan ada Injil, bos. Iya, nanti. Iya, jadi ini kan Betul. nggak bisa Dan di- dipisahkan antara Taurat, dan di- Sabur, dan Injil. Dan Jadi di kan dalam itu satu Injil juga
Dan di dalam Injil juga Kristen itu bukanlah ajaran Yahudi. Nanti saya bisa buktikan ayat Injilnya. Gitu Nggak bos. mungkin, Bos. Iya, sebab itulah Itu, jangan itu kemana-mana. Ya udah kalau gitu persoalannya. kita buktikan. Oke ya kalau gitu kita coba buktikan apakah Kristen ini ataukah Islam yang mengikuti ajaran ketuhanan Musa. Oke, Ya, itu yang jelasnya. Kecil suara saya ya Bang Budi ya. Orang Iya. bilang Lumayan, kecil. lumayan. Apakah Kristen atau Islam yang mengikuti ajaran Tuhannya Musa? Iya, itu bareng Am. Itu cocok. Pakai data. Pakai data. Siap. Oke, kalau gitu saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari pihak Kristen maupun dari Islam, semoga di Komal saya ini ada ikatan persatuan satu bangsa, satu tanah air, walaupun kita berbeda agama. Adanya diskusi ini tujuannya adalah mengedukasi agar kita lebih memahami keyakinan kita masing-masing. Hari ini saya angkat tema yaitu dengan tidak menyinggung dari setiap keyakinan kedua saudara saya ini, ya Islam maupun Kristen, yang satu bangsa, yang satu lagi satu keimanan, agar tidak tersinggungan. Saya mengharapkan dari berbagai pihak yang ikut di dalam diskusi ini mengeluarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan, data-data preventif, bisa divaliditas. Oleh karena itu saya mengharap jangan sampai terjadi perdebatan yang debat kusir. Kita harus pakai data. Oke, kalau gitu saya buka dengan judul apakah Kristen dan Islam menyembah kepada Tuhannya Musa. Oleh karena itu saya berikan waktu untuk buka statement, opening statement kepada saudara kekristenan atau Islam nih. Lebih adil ya gimana nih? Silakan. Maunya yang mana dulu? Saya mesti adil. Silakan Kristenan dulu yang pilih tema Bang Budi. Oke, silakan untuk abang Kristen ya. KBK. Oke, KBK. Oke, silakan untuk abang KBK membuka satu narasi dan argumentasi tentang keimanan dia yang selama dia yakini. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Jadi perlu disampaikan ada disclaimer gitu ya. Kekristenan itu adalah kelanjutan daripada kepercayaan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini meyakini ada janji-janji, ya kan, yang diberikan oleh Allah kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, Bani Israel. Mulai dari Abraham, lalu mulai dengan Musa, Ya. lalu masuk ke perjanjian yang terbaru. Saya pikir dengan menyebutkan tiga hal itu, kita semua udah tahu ya, bahwa pertama kali tanda perjanjiannya adalah sunat. Lalu yang kedua, ada ibarat kata kita sebutnya ada penyempurnaan perjanjian. Ya, itu di Keluaran 24. Keluaran 24 di situ ditulis tentang pengikatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Ya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya kan? Dari semua perjalanan sejak dari keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah Israel, mereka bangsa yang budak ya, slavery,
mendapatkan tatanan dan dibentuk menjadi sebuah masyarakat yang memiliki hukum, memiliki tata cara, ya kan? Sehingga akhirnya mereka menjadi sebuah bangsa. Dalam perjalanan itu mereka diberikan janji adanya keselamatan. Yang pertama, keselamatan sudah diberikan kepada pribadi Abraham. Keselamatan kedua diberikan kepada satu bangsa keluar dari Mesir. Dan ternyata keselamatan ketiga kita imani sebagai keselamatan dunia akhirat, yaitu dengan adanya Sang Juru Selamat. Jadi kita ini masih menyembah Tuhannya bangsa Israel yang kita imani bahwa itu telah turun ke dunia. Jadi kalau kita tidak menyembah Tuhannya bangsa Israel, kita tidak mungkin bisa mengenali Tuhannya Musa yang telah turun ke dunia ini. Jadi jangan dibalik, apakah dia Tuhan atau bukan. Nah, gitu cara memahaminya. Jadi harus memahami dulu konsep keagamaan di bangsa Israel, baru kita bisa memahami perjanjian yang baru itu. Untuk sementara begitu dulu opening statement saya. Oh, oke, udah berlanjut 5 menit tadi. Saya hitung dari sini jam 00.10. Sekarang berhenti di 00.15, jadi 5 menit. Silakan untuk Bang Hidayah untuk memberikan opening statement tentang keimanannya Bang Hidayah. Silakan Bang Hidayah. Tes, gimana suara saya Bang Budi? Kedengaran ya? Lumayan, sip, mantap. Lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Waalaikumsalam sadri warahmatullahi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini saya terpaksa gedein karena dari tadi katanya kecil gitu kan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk setidaknya supaya kedengaran dengan jelas. Ini kita sedang mendengar paparan dan uraian daripada teman kita Kristen. Sesuai dengan diskusi apa yang diangkat temanya, yaitu siapa yang masih menuhankan Tuhan yang disembah oleh para nabi, yaitu Musa. Saya dari tadi mendengar dan memang itu yang seperti selama ini yang kita tahu, memang Kristen itu kalau bernarasi tidak lagi berkonsepkan kitab, tapi dengan keimanan saja. Namun kita tidak boleh ikut alur mereka, dan insya Allah saya akan coba menerangkan daripada Al-Quranul Karim bagaimana Allah berfirman bahwa apa yang kita sembah saat ini dialah yang tidak dilihat dan tidak didengar suaranya oleh manusia. Dialah juga yang kalau manusia melihat orang itu akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran 84. Kami beriman kepada, katakan wahai Rasulullah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ya, ini disuruh Rasulullah mengatakan oleh Allah. Dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Yakub dan keturunannya, kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan sekalian nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri sebagai orang muslim. Nah, Allah berfirman menjelaskan tentang ajaran keislaman sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Yunus 67, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim. Begitu juga Musa, juga seorang muslim di Al-Imran 84 ini, dan begitu juga Musa Isa di Ali Imran 52 adalah muslim. Bagaimana kita merungkai ajaran tentang muslim? Maka tadi sudah disinggung sedikit, walaupun itu bukan masuk dalam ranah keimanan mereka, seperti sunat yang mana memang di kejadian 17 itu
Memang satu-satunya nabi yang paling pertama diberikan tentang ketetapan hukum perintah kekal itu adalah Ibrahim atau Abraham. Dan kita merungkai kemudian apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Rasulullah, melainkan kami telah wahyukan kepadanya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Maka ayo kita uji. Namun sebelum saya menguji itu, narasi dari Allah ini, saya menerangkan dulu beberapa ayat dalam Al-Quran supaya tersambung gitu. Yang mana kita ini kan terdapat satu perbedaan yang mendasar, yaitu tentang sosok Yehosua Hamasyah, Eso, dan Isa ini yang menjadi YESUS. Disinilah titik perbedaan kita yang paling mendasar ini. Nah sekarang sesuai dengan tema ini, apakah yang menyembah Yesus itu mengikuti ajaran Bani Israel? Nah di situ baru nanti tersambung. Nabi Isa di dalam Al-Quran beberapa kali memberitahu kepada Bani Israel karena dia itu utusan hanya kepada Bani Israel. Seperti di As-Saff ayat 6, Az-Zukhruf 63-64, Al-Maidah 46-48, Al-Imran 48-51, Al-Maidah 116, bahwa tidak ada lain narasi daripada Nabi Isa alaihissalam adalah mengajarkan tentang ketauhidan dan perintah-perintah yang tidak boleh dihilangkan atau dilenyapkan oleh manusia-manusia awam yang tidak bertanggung jawab, yang mengubah kitab-kitab Tuhan, perkataan Tuhan atau hukum perintah dari Tuhan, yang mana dia sebagai seorang nabi wajib kode pasti melakukan ajaran-ajaran ini dan memberitahukan kepada orang-orang awam, sebab dia adalah Rasul utusan dari Tuhan. Maka Nabi Isa berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Saya adalah Rasul Allah untuk kalian. Untuk kamu katanya. Innallaha rabbu wa rabbukum. Fa'budu. Silakan Bang. Terima kasih. Jadi kalau kita mau membahas kepercayaan bangsa Israel, ya kan, kita harus paham juga bahwa mereka itu mengimani kitab-kitab yang dipercayai oleh bangsa Israel. Mereka tidak mengimani kitab suci agama Islam. Dan akidah bangsa Israel ini adalah melarang Bani Israel untuk menyembah yang disembah oleh umat agama lain. Jadi tidak mungkin Bani Israel itu menyembah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sehingga saya meragukan bahwa Musa dan Nabi Israel itu serta jamaahnya itu menyembah Tuhannya Islam, berserah diri kepada Tuhannya Islam. Mereka itu menyembah berserah diri kepada Tuhannya mereka sendiri, Tuhannya non-Islam. Tuhan yang disembah menurut agama dan kepercayaan bangsa Israel, bukan menurut agama kepercayaan bangsa Arab yang disebut Islam. Jadi hal inilah yang membuat kita bingung. Jadi ada Nabi Musa dikisahkan dalam dua kitab, ada kitabnya Israel dan ada kitabnya Arab. Sehingga terkesan bangsa Indonesia ini mengenali Musa memeluk dua agama yang berbeda, yang saling berbeda dan saling mengkafirkan. Jadi, atau misalnya Musa itu di agama terus. Nah, saya menyanggah bahwa Musa itu beragama Islam. Sehingga pernyataan bahwa Musa adalah salah satu dari 25 nabi Islam merupakan sebuah pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang hidup dan dipercaya menurut kepercayaan bangsa Israel.
Jadi saya sanggah aja. Jadi kalau kita bisa menerima sanggahan ini, mari bantu saya supaya direvisi susunan daftar 25 nabi Islam itu. Demikian yang saya sampaikan. Oke, Bang Kabi. Oke, silakan untuk Bang Hidayah, lanjut aja. Nanti di angka 30 kita berhenti. Lanjut Bang Hidayah. Ya, 31. saya sekalian melanjutkan aja karena ini beliau sekali lagi. Jadi teman-teman, inilah sebuah diskusi ini terbangun ketika kita berhujah menggunakan data ya, supaya kira-kira boleh dapat pelajaran dari situ. Namun kita ambil maklum aja, nggak usah sampai yang lebar, ambil maklum aja. Jadi saya Langsung. masih belum dapat Jadi pernyataan saya itu adalah bahwa Musa itu bukan Islam, bukan Muslim, karena Musa tidak pernah berserah diri kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Jadi Tuhan yang disembah Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu diklaim sama, ya. Tetapi kenyataannya berbeda karena agamanya berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang sama dari agama yang berbeda? Karena di luar Islam aja katanya udah disebut kafir. Jadi kan kita harus sesuai sejarah sebelum nusul Quran, ya, Musa itu mengimani penciptaan Adam dari agamanya Bani Israel. Percayanya Bani Israel. Menurut kitab Bani Israel yang disebut Taurat, pencipta Adam adalah Tuhannya non-Islam, Tuhannya Bani Israel. Kepercayaan Bani Israel ini kan bukan Islam, maka kita sebut membedakanlah ya, non-Islam aja kita sebut. Nah, kepercayaan non-Islam, apakah umat Islam menyembah Tuhannya non-Islam? Kan tidak ya. Nah, jadi karena demikian, Tuhannya Musa bukan Tuhannya umat Islam, Nabi Musa bukan juga beragama Islam atau beragama Muslim, karena mereka tidak berserah diri kepada yang disembah umat Islam. Jadi ada itu dalam 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah, perintah pertama, jangan menyembah Allah lain. Artinya Allah yang disembah oleh umat agama lain. Jadi ini kan Musa itu berbeda agama dengan baginda Muhammad. Nah, karena berbeda agama, maka dia berbeda juga Tuhannya. Kan dari Tuhan mereka. Nah, artinya kan Tuhannya berbeda. Jadi karena agamanya berbeda, maka pemahaman atas keesaan Tuhannya Musa juga berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita masih ngotot ngomongin Al-Masih itu Tuhannya, tar dulu agamanya dulu samain, ya kan? Yaitu sebaiknya sih memeluk agama Yahudi. Biar nanti kita mengulangi lagi perselisihan di tahun 33. Nah, itu yang berselisih kan Yahudi sesama Bani Israel. Sama-sama pegang Taurat, baru kita bisa berselisih. Kalau yang satu pegang Taurat, yang satu pegang Quran, ya nggak bisa berselisih. Bagaimana? Orang beda ini ya, beda pemahaman. Sama-sama disebut Allah, tapi beda maknanya, beda hakikatnya gitu. Jadi agamanya berbeda. Musa bukan salah satu dari 25 Nabi Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Satu dari. Ya, silakan untuk Bang Hidayah untuk menanggapi dari Mr. KB. Silakan Bang Hidayah. Ya, jadi sebelumnya saya sudah bilang tadi ya teman-teman, kita ambil maklum aja ya. Karena saya capek itu kalau mengulang-ulang. Kita ini kan bukan anak kecil. Ini diskusi bukan untuk curhat. Ini kumal, bukan gereja. Jadi kalau di gereja Maaf ya Pak Hidayat kita ya. menyangga bilang Bapak ini sebutin waktu saya di jangan Taurat kepanasan, jadi ada kalau kata kamu Muslim imam nggak? mau Nggak menyangga ada kata nanti Muslim dicatat. Pak di Taurat itu Dicatat. ada. Ya, Bentar Pak, biarin Ya, dulu. apa-apa, Jangan Bang. dibantah dulu Pak. Ini waktunya Bang Hidayat. Tolong.
Jadi ketika Ya, kamu dimulai dulu. mengatakan Silakan, Bang. bahwa tiada Musa itu berserah diri, kecuali mungkin itulah sebabnya kalau kita diskusi, jangan telinganya ditinggal di rumah dong. Dibawalah sekalian supaya mendengar. Bahkan bukan saja Musa, kalau saya jabarkan di dalam Bible itu. Semua para nabi mengajarkan Tuhan itu adalah tauhid, satu Tuhan. Mana ayatnya kepada Nabi Musa? Ulangan 4:35. Nabi Abraham. Engkau diberinya melihat supaya engkau tahu Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain kecuali Dia. Kepada Musa, Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan Allah kita. Allah itu adalah Esa. Ulangan 4:39. Begitu juga Nabi Daud di 2 Samuel 7:22. Kepada siapakah engkau hendak menyamakan dia? Jangan samakan dia dengan siapapun. Ya. Begitu juga di Mazmur 86 nomor 12. Begitu juga 1 Raja-Raja 18:24. Memanggil Tuhan Allahmu dengan sebab dialah satu-satunya. 1 Raja-Raja 8 nomor 22-23. Begitu juga Nabi Yesaya. Yesaya 43 10 11. Yesaya 44 nomor 6. Yesaya 45 nomor 5. Yesaya 46 nomor 9. Dan begitu juga Yesus. Ya, yang mengenal akan ketauhidan itu. Ya, itu mengajarkan ketauhidan. Itulah yang dipanggil berserah diri dalam Islam. Percaya kepada satu Tuhan. Bukan percaya kepada tiga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 12:29, Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar. Begitu juga di Yohanes 5:44. Jadi para nabi itu saya jabarkan mereka itu adalah Islam, berserah diri kepada satu Tuhan saja. Dan bagaimana dengan Rasulullah dalam surah Al-Ikhlas tadi? Ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga di Al-Baqarah 163, Al-Imran ayat 2. Ini mau dibantah bagaimana? Namun kalau teman dari sana nanti akan datang, kan saya sudah bilang ambil maklumi aja. Lalu sebenarnya kalau tadi kata dalam Al-Quran Allah berfirman, tidaklah aku mengutus seorang nabi sebelum wahai Rasulullah, melainkan aku wahyukan kepadanya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Di mana ayatnya ini terdapat? Di kitab-kitab mereka itu. Di buku-buku mereka. Keluaran 3 nomor 6. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Keluaran 20 nomor 3. Jangan menyembah Allah-Allah lain. Atau lebih tepatnya jangan menyembah kepada anak Maria. Jangan menyembah kepada manusia gitu. Begitu juga di Matius 4 nomor 10 apa kata Yesus kepada iblis? Inilah engkau iblis. Sembahlah Tuhan Allahmu sebab ada tertulis hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lukas 4 nomor 8 ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan kepada tiga saja engkau mengabdi. Ya. Nah, begitu juga yang dijelaskan oleh Allah di dalam At-Taubah ayat Taha 20 ayat 14. Akulah Allah Tuhanmu, tiada Tuhan selain daripada aku, maka dirikanlah salat. Mengabdilah untuk mengingat. Begitu juga di dalam Al-Anbiya ayat 92. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu, agama Islam, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, begitu juga di Mukminun ayat 52, dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan begitulah yang dikatakan oleh Nabi Isa dalam Al-Imran 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha rabbu wa rabbukum fa'budu. Hadza siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yang mana dikatakan oleh Yesus dalam Bible. Yang tadi saya sudah kutip beberapa ayat. Bahkan ketika Allah itu digelar sebagai Maha Suci dan Maha Tinggi. Begitu yang terdapat di Yesaya 57:15. Akulah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci yang hidup selama-lamanya. Atau di Yesaya 5 nomor 16. Nah, begitu juga yang ketika Allah itu digelar sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mazmur 103 nomor 8, Keluaran 34 nomor 6, Mazmur 145 nomor 8, Yakobus 5:11, Yakobus 4:15, bahkan insya Allah juga ada di Bible. Coba, apa kurangnya? Ketika nanti datang si kawan mengklaim, kamu salah, tapi ayatnya tidak ada. Tapi salah kamu, tapi tidak ada ayatnya, otak saja. Salah kamu, tapi tidak ada ayatnya. Ini masalah kalau diskusi. Sementara kalau orang Islam menerangkan, bila mana ajaran para nabi mengajarkan ketauhidan tentang Allah, maka
kami pasti menggunakan data referensi acuan supaya nanti kamu menangkap. Ternyata Islam ini Al-Quran bukan imani saja gitu loh. Ya kan? Jadi Allah itu bagaimana mau disanggah? Yesus mengatakan di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus juga berkata di Yohanes 1:18, tiada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bukan yang di Markus 14:65, ditinju, dipukul, dan diludah. Bersemayam dalam terang yang terhampiri, dan tiada seorang pun yang pernah melihat dia. Bukan yang di Yohanes 19:34, ditumbak lambungnya. Sebab itulah pertanyaan saya tadi, sampai hari kiamat saya 10 kali dibaptis. Malam ini kalau ada ayat, Tuhannya Bani Israel menjadi manusia. Belum lagi saya ke pertanyaan yang lain, baru nanti sinkron. Karena ternyata ajarannya Al-Quran dengan ajaran Bible itu ada kesamaan, namun dimanipulasi. Sebab Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 79, "Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim, summa yaquluna azam min indillah." Mereka itu menulis, mengubah kitab itu dengan tangan-tangan mereka sendiri. Apa buktinya? Buktinya tidak pernah Yesus satu ayat mengatakan dia menjadi Tuhan. Bagaimana dengan Lukas, Kisah Para Rasul 2:36? Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Coba. Oke. Oke. Oke, Bang Hidayat. Mudah-mudahan tercerahkan, dan kalau mau membantah silakan dengan dalil. Demikian buat sementara.